Jadi, anime ini dimulai dengan karakter yang menunjukkan kekuatannya di tengah suasana berdarah, dikelilingi oleh orang-orang yang berteriak dan banyak tubuh tergeletak di mana-mana. Terus, ada yang memasang mahkota di kepala orang kuat ini, dan dia bilang, "Aku sudah jadi raja." Tidak lama kemudian, muncul tokoh lain yang berusaha membunuhnya, tapi si raja ini dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu, si raja melihat ke sebuah topeng dan bilang, "Aku ingat waktu aku jadi raja." Lalu dia pingsan dan membayangkan dirinya tenggelam di lautan. Dia dengar suara yang bilang, "Di kehidupan barumu carilah cahaya." Selanjutnya, si raja tiba-tiba jadi anak kecil, dan ayah ibunya melihatnya dengan cinta dan bahagia, bilang namanya Arthur, dan bahwa dia adalah raja dunia. Ayahnya bilang ke dia, "Aku mau kamu panggil aku ayah." Arthur yang bingung berpikir, siapa mereka ini? Dia sadar kalau dia sudah meninggal dan pindah ke dunia baru. Arthur berpikir, "Aku terlahir sebagai anak yang tidak punya kekuatan. Kayaknya mereka berdua tidak kenal aku, tapi mereka benar-benar yakin kalau aku anak mereka." Dia merasa kesal dengan situasinya. Ayahnya bermain dengannya dan bilang ke ibunya kalau dia sangat menyayanginya. Arthur menjalani kehidupannya seperti anak biasa, yang sebenarnya tidak bikin dia senang. Tapi ibunya merawatnya dengan baik. Dia merasa terjebak karena tidak punya kekuatan, cuma jadi anak kecil tanpa kekuatan. Dia berharap ini semua cuma mimpi, dan dia bisa bangun. Lalu kita lihat ayahnya Arthur lagi latihan sihir. Ternyata, kuat banget! Arthur sampai kagum lihat kekuatan ayahnya. Pas lagi latihan, tiba-tiba ayahnya kena batu dan terluka. Istrinya langsung periksa keadaan dan pakai sihir penyembuhan tingkat tinggi. Arthur langsung mikir, ternyata ada kekuatan di dunia ini yang belum aku tahu. Besoknya, ayahnya Arthur latihan lagi di hutan, kuat banget sampai bisa kalahkan banyak monster. Terus, banyak orang datang dan berdiri di depannya. Sepertinya mereka teman-temannya. Kemudian, ayahnya Arthur pulang, disambut sama istri dan anaknya. Arthur memperhatikan semua ini dengan seksama, melihat sekelilingnya. Ketika ayahnya mencoba memeluk dia dan ibunya, dia berhenti karena ada darah di tangannya. Di sini, Arthur sadar kalau di dunia ini orang boleh bawa senjata yang kelihatannya berbahaya. Jadi, dia pengen cepat-cepat punya kekuatan. Ibu Arthur menenangkan suaminya, yang bilang semuanya baik-baik saja, dan dia udah kerja dengan baik. Walaupun Arthur masih kesal dengan situasinya, dia bilang ke dirinya sendiri, "Meskipun aku ini anak kecil yang tidak punya kekuatan, momen-momen bareng keluarga ini tidak buruk kok." Dia ingat beberapa hal dari kehidupannya, yang dulu, waktu ada penyusup menyelinap masuk istana, dan dia ngalahin mereka dalam sekejap. Dia pikir dia belum terbiasa tidur dengan nyaman. Dulu dia selalu dalam pelarian. Hari-hari berlalu cepat, dan Arthur mulai merangkak seperti anak-anak pada umumnya. Orang tuanya mendukung dan mengawasinya dengan hati-hati agar dia tidak terluka. Arthur kemudian pergi ke cermin, melihat dirinya dan berkata, "Setelah berhari-hari ini, aku masih belum terbiasa dengan situasi ini atau nama yang selalu dipanggil orang tuaku." Ibunya menaruh dia di tempat tidur untuk tidur, tapi dia belum tidur. Setelah ibunya pergi, dia melompat dari tempat tidur dan berkata, "Akhirnya, aku bisa mengendalikan anggota tubuhku dan bergerak sedikit lebih bebas." Arthur dengan hati-hati menuju ke perpustakaan, berharap tidak menarik perhatian ibunya. Dia berhasil sampai di perpustakaan dan menarik sebuah buku. Dia mulai membaca. Dia berpikir, pengetahuan itu seperti pedang bermata dua. Dia mulai belajar apa yang dia inginkan dan menemukan kalau dia lahir di benua bernama Dekaton yang punya 3 kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Kucaci Darf yang tinggal di bawah tanah. Yang kedua adalah kerajaan Elf Yidro yang ada di dalam hutan. Dan yang ketiga adalah Sabin, tempat tinggal Arthur. Arthur mencatat kalau kerajaan ini mirip dengan kerajaannya yang dulu, tapi di sini tahta diwariskan, bukan direbut. Selanjutnya, Arthur mengambil buku lain, menariknya untuk dibaca, dan menjatuhkan kedua buku itu ke lantai. Dia mencatat kalau dunia ini tidak semaju dunianya, dan buku ini mencerminkan teknologi mereka yang masih sedikit sederhana. Dia belajar kalau dunia ini punya sihir, dan kekuatan di sini namanya mana, yang kebanyakan diturunkan dari keluarga. Ada 2 cara utama buat pakai mana, yaitu untuk peningkatan dan pemanggilan. Para enhancer pakai mana buat ningkatin kekuatan fisik mereka, jadi mereka bisa punya tenaga yang luar biasa, pertahanan yang kuat, dan bisa bergerak cepat banget. Sementara itu, summoner bisa manggil mana,
dan ngendaliin sesuka mereka. Arthur mulai mikir tentang sihir yang dipakai ibunya buat nyembuhin ayahnya. Terus dia bilang, "Hidda aku, hei." Yang penting adalah kunci buat ngendaliin mana ada di esensi, mana itu sendiri. Jadi, kebanyakan penyihir tuh mulai pakai kekuatan mereka sejak masa puber sampai remaja akhir dengan cara ngumpulin esensi di tubuh mereka jadi satu titik, yang namanya esensi mana. Kalau bisa menguasai cara ngontrol esensi mana ini, seseorang bisa jadi penyihir. Lalu, Arthur punya pengalaman ngontrol kekuatan yang mirip dari kehidupan masa lalu. Dulu, dia bisa ngontrol kunci yang mewakili kesadaran kekuatan batin seseorang dan ngaturnya sebelum dilepasin. Terus dia mulai mikir, apakah pengetahuan yang dia punya dari kehidupan masa lalu bisa jadi senjata di kehidupan dan dunia ini? Arthur mulai fokus dan mencoba mengontrol esensi mana, dan ternyata dia memang bisa melakukannya. Tapi, ibunya tiba-tiba menghentikan dia, bilang, "Kamu bikin ibu khawatir, jangan lakukan ini lagi ya." Dia kemudian melihat Arthur dengan terkejut, seolah-olah menemukan sesuatu. Tapi dia bilang, "Sepertinya kamu hebat banget." Arthur pun menjawab, "Aduh, jadi malu." Setelah itu ibunya mengganti popoknya, dan Arthur berpikir, tubuh ini masih seperti penjara. Aku harus lebih kuat dan bisa mengontrol diri lebih baik. 2 tahun kemudian, ibu Arthur sedang menulis di buku hariannya dan mulai memuji anaknya, bilang kalau dia adalah yang paling ganteng dan paling pintar. Tapi ada satu masalah. Sejak lahir, dia belum pernah senyum sekalipun. Suatu hari, sambil melihat keluar jendela, dia melihat Arthur sedang duduk dengan ayahnya, berlatih menggunakan tongkat seperti pedang. Ayahnya sangat terkesan dan bilang, "Sepertinya kamu berbakat." Dia memanggil ibunya untuk melihat apa yang dilakukan Arthur, tapi ibunya marah dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan anak manisku?" Ayahnya menjawab, "Aku tidak melakukan apa-apa kok, cuma nunjukin cara pakai pedang." Ibunya memarahinya, "Gimana bisa kamu lakukan ini? Dia baru mulai jalan." Arthur berpikir, "Sepertinya aku mulai paham gimana cara dunia ini bekerja. Kayaknya seluruh dunia ini berjalan kayak permainan dalam kendali ibunya." Kemudian, di perjalanan menuju kota, Arthur teriak kegirangan, mikir kalau kunjungannya ke kota bikin dia dapat banyak informasi. Dia bilang pakai senjata bisa bikin dia menguasai teknologi dan kekuatan di dunia ini. Dia juga dapat wawasan soal beberapa batu yang baru pertama kali dia lihat, yang tidak ada di dunianya, dan dia dapat kesempatan luar biasa buat lihat sihir. Kunjungannya ke kota ini emang benar-benar berharga. Tidak lama setelah itu, mereka dalam perjalanan pulang, dan Arthur ketiduran karena kecapekan. Dia mikir, keluarga ini udah urus semua kebutuhanku. Meskipun kehidupan ini kadang bikin sesak, sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Terus dia mulai mikir, apa keluarga emang selalu harus kayak gini? Dia mulai ingat-ingat masa lalu yang suram waktu orang tuanya ninggalin dia di panti asuhan pas masih bayi. Dan dia besar di sana, yang jelas bukan pengalaman yang enak. Makanya dia bilang, ngerasain hangatnya keluarga ini tuh menyenangkan. Saat Arthur lagi tidur, ibunya mulai ngomong ke dia, "Kamu tahu tidak, aku suka sama hal-hal yang kamu lakukan. Kayak menyelinap buat baca buku dan pura-pura tidur padahal tidak. Kayaknya sifat-sifat itu nurun dari ayahmu deh. Suatu hari nanti kamu pasti bakal mutusin rasa penasaran yang besar dan berkata, 'Tapi, ibu aku mau belajar lebih banyak tentang sihir.'" Dengan senyum lembut, ibunya berkata, "Besok saja ya nak, sekarang waktunya tidur." Arthur menghela napas, tapi akhirnya setuju. Dia tahu ibunya benar, dia butuh istirahat. Keesokan harinya, saat sarapan, Arthur bersemangat sekali. Dia tidak sabar ingin bertanya banyak hal tentang sihir ke ayahnya. "Ayah, bagaimana caranya memindahkan batu dengan sihir seperti yang ayah lakukan kemarin?" tanya Arthur dengan mata berbinar-binar. Ayahnya tertawa kecil dan berkata, "Pelan-pelan Arthur, semua butuh waktu dan latihan. Nanti ayah ajarin kok." Arthur mengangguk semangat, membayangkan suatu hari nanti dia bisa melakukan hal-hal hebat seperti ayahnya. Dengan mata polosnya, dia akhirnya membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Awalnya dia menolak, tapi lama-lama dia menyerah dan membiarkannya membaca buku itu. Selama waktu itu, Arthur cerita kalau selama 2 tahun ini, dia menemukan banyak hal
Tapi yang paling penting adalah kemampuan dia untuk menghasilkan mana dengan mengumpulkan semua bagian esensi di tubuhnya ke satu titik. Belajar ini sangat susah, tapi kayaknya latihan gue akhirnya bermanfaat. Sementara itu, ayahnya Arthur lagi istirahat di luar. Tiba-tiba ada ledakan besar di rumah. Ayah Arthur berhasil menyelamatkan ibunya. Dan pas dia sadar apa yang terjadi, dia langsung khawatir banget sama Arthur. Dia buru-buru pulang untuk memeriksa anak mereka. Dan kaget banget ngelihat apa yang terjadi. Dia mikir, anakku ini kan belum genap 3 tahun, tapi udah bisa ngendaliin esensi mana. Ayahnya seneng banget lihat perkembangan anaknya, tapi tiba-tiba ada balok kayu yang jatuh. Dan dia pikir bakal mati. Untungnya orang tuanya berhasil nyelamatin dia di detik-detik terakhir. Arthur mikir, aku punya keluarga yang sayang banget sama aku, yang ngelakuin segala cara biar aku aman. Ibunya Arthur mulai nangis, ngerasa terharu sama kejadian ini, tapi juga seneng banget anaknya baik-baik aja. Dalam situasi ini, Arthur mulai inget-inget beberapa kejadian dari masa kecilnya. Dulu, Arthur sering lihat orang tua yang khawatir dan sayang banget sama anak-anak mereka, sementara dia selalu sendirian. Sekarang, air mata mulai mengalir dari mata Arthur, sama kayak orang tuanya, dan dia tidak tahu kenapa bisa begini, soalnya dia belum pernah ngerasain perasaan kayak gini di kehidupan sebelumnya. Dia peluk ibunya, dan mulai nangis untuk pertama kalinya, bilang, andai ada yang bisa jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kejadian dramatis itu, tiba-tiba muncul monster berbahaya, dan kayaknya bakal ada hal-hal serius dan seru yang akan terjadi. Kemudian cerita kembali ke kehidupan masa lalu Arthur, yang dulunya dikenal sebagai Raja Grey. Waktu itu, ada seorang pelayan kerajaan yang ketahuan mencoba membunuhnya. Menurut hukum, orang itu seharusnya dihukum mati tanpa perlu bertanya-tanya. Tapi, Dewan Raja memutuskan untuk mengasingkan dia ke negara asalnya bersama seluruh keluarganya. Mereka tahu, di sana nasib yang lebih buruk daripada kematian menunggu mereka. Sang pelayan yang putus asa dan ketakutan, memohon pada Grey untuk menyelamatkan keluarganya. Namun, Grey yang tidak menunjukkan belas kasihan, malah membunuh istri dan anak orang itu tepat di depan matanya. Bukan karena dendam, tapi sebagai tindakan belas kasih, menunjukkan betapa dinginnya dia sebenarnya. Jadi, hampir tidak bisa dipercaya kalau Arthur, anak yang tampak polos ini, adalah orang yang dulu memerintah dengan ketegasan tanpa hati. Sekarang, Arthur sedang menghabiskan waktu bersama ayahnya, Ray, yang memberinya sepasang sarung tangan tempur yang sama dengan miliknya. Tapi Arthur menolaknya dan memilih untuk tetap dengan pedang kayunya. Dia merasa kalau dengan tubuhnya yang sekarang, memakai sarung tangan itu akan memperpendek jangkauannya dan membuatnya tidak diuntungkan. Ray tidak berdebat atau memaksa. Sebaliknya, dia tersenyum dan dengan santai masuk ke sesi latihan biasa mereka. Tapi hari ini berbeda. Di tengah pertarungan, Arthur mengungkapkan bahwa dia telah belajar cara memperkuat pedangnya dengan mana, dan dengan kejutan itu, dia benar-benar melucuti Ray. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arthur menang, membuat Ray terkejut, terdiam, dan benar-benar tak menyangka dengan pertumbuhan cepat anaknya. Kemudian, saat makan malam, Ray memutuskan untuk mencarikan instruktur yang tepat untuk Arthur, menyadari bahwa dia akan menghambat kemajuan anaknya jika tidak melakukannya. Ibu Arthur, Alice, tidak setuju dengan keputusan ini karena dia tahu bahwa mendapatkan instruktur untuk Arthur berarti dia harus meninggalkan rumah mereka di perbukitan dan pergi jauh ke kota sendirian di usia yang masih sangat muda, yaitu 4 tahun. Tapi Ray tetap bersikeras, bilang ke Alice kalau Arthur sekarang sudah bisa meningkatkan segala sesuatu dengan sihir dan ini penting untuk masa depannya. Kedua orang tua ini bolak-balik berdebat dan akhirnya bertengkar besar di meja makan. Jadi Arthur punya ide simple untuk bikin semuanya senang. Dia usul supaya mereka berdua ikut ke kota bersamanya. Dengan cara ini, Ray bisa membuat Arthur diajar oleh tutor yang baik. Dan Alice bisa selalu dekat dengan anak laki-lakinya. Orang tua Arthur langsung setuju dan mulai berkemas untuk pindah ke kota. Tidak lama setelah itu, kelompok teman Ray, sebuah kelompok petualang yang bernama Twin Horns, datang langsung untuk mengawal Arthur dan keluarganya ke kota. Arthur memperkenalkan dirinya kepada mereka dan kepada pemimpin mereka, Adam, yang mengatakan pada Arthur bahwa mereka pernah bertemu di masa lalu, tetapi mengira anak kecil seperti Arthur tidak akan ingat. Namun, Arthur ingat semuanya dengan sangat jelas. Itu terjadi waktu dia meledakkan seluruh rumah. Saat itu, Twin Horn datang membantu membangunnya kembali dan Arthur mendengar seluruh percakapan mereka. Jadi dia tahu kalau orang tuanya dulu bagian dari Twin Horn sebelum memutuskan menetap. Nah, ketika Adam selesai bicara dengan Arthur, Angela masuk
memberikan pelukan erat pada Arthur sampai-sampai dia susah bernapas. Durden, si tank dalam kelompok itu, melihat Arthur kesulitan dan menariknya dari Angela. Saat itulah, Arthur melihat seorang gadis muda menatapnya dari atas kereta. Dia adalah Jasmine, kelihatannya tidak terlalu ramah dan hanya diam-diam memperhatikan Arthur dari kejauhan. Arthur terpesona oleh tatapan Jasmine saat Helen datang menghampiri, menjabat tangan Arthur, dan memperkenalkan dirinya serta Jasmine. Setelah perkenalan singkat itu selesai, perjalanan menuju kota Cyrus pun dimulai. Arthur diam-diam berkomentar pada dirinya sendiri, betapa primitifnya sistem transportasi ini dibandingkan dengan dunianya yang lama, di mana mobil terbang adalah hal biasa. Namun, dia tidak menganggapnya buruk, apalagi dengan kehadiran ibunya yang selalu perhatian di sampingnya selama perjalanan. Saat mereka istirahat, dan saat istirahat tersebut, sekelompok monster serigala liar menyerang, membuat Arthur sadar betapa berbahayanya dunia luar yang sesungguhnya. Jasmine maju untuk melawan serigala-serigala itu, dan dengan mudah mengalahkan mereka menggunakan belatinya. Ray, Adam, dan anggota Twin Horns lainnya ikut dalam pertarungan, dan tidak lama kemudian, mereka mengendalikan situasi tersebut. Arthur, sebagai satu-satunya penonton, merasa termotivasi oleh teman-temannya dan mulai bersemangat untuk bergabung dengan mereka dalam pertarungan berikutnya. Malam itu mereka mengadakan pesta besar ketika Arthur melihat Alice sama sekali tidak makan. Katanya dia sudah kenyang, tapi ada yang aneh. Dia melihat luka di lengan Ray dan langsung bangkit untuk menyembuhkannya. Saat dia melakukannya, suasana berubah. Kelompok itu jadi lebih waspada. Diam-diam berjaga-jaga memastikan tidak ada orang luar yang melihat. Arthur menyadari mereka hanya berhati-hati karena sihir penyembuhan itu langka dan sangat dicari di dunia ini. Ternyata, alasan utama Ray dan Alice tinggal sendirian di perbukitan terpencil adalah untuk menyembunyikan kemampuan penyembuhan Alice dari mata-mata yang ingin tahu. Setelah pesta, Adam meminjam Arthur dari orang tuanya, ingin berlatih tanding dengan anak itu untuk melihat apakah dia benar-benar sehebat yang dikatakan Ray. Yang lainnya juga penasaran banget sama kemampuan luar biasa anak jenius ini, jadi mereka semua berkumpul bikin kerumunan. Arthur, yang baru 4 tahun, bertanya-tanya apakah tidak ada satu pun dari mereka yang sedikit khawatir tentang dia. Meski begitu, ini adalah pertandingan tanding pertama Arthur melawan seseorang selain ayahnya, dan tidak kayak Ray yang cuma pakai tongkat kayu. Adam bawa tombak sungguhan meskipun udah dilapisi perban. Begitu duel dimulai, Adam langsung cekatan memperkuat tombaknya dengan mana. Arthur juga melakukan hal yang sama, tapi dia membawanya ke tingkat yang lebih tinggi dengan menyalurkan mana ke kakinya untuk meningkatkan kecepatannya secara drastis. Dalam sekejap, dia melesat ke depan, menyerang lebih dulu sebelum Adam bisa bereaksi. Setelah itu, dia dengan gesit menyelinap di antara kaki Adam dan menciptakan jarak, membuat semua orang tercengang dengan kecepatannya yang luar biasa dan presisinya. Pertarungan makin seru, mereka saling berhadapan, tapi perbedaan kekuatan jadi jelas. Arthur, tanpa kekuatan anak-anak, benar-benar terpental oleh serangan Adam. Benturan itu membuatnya terlempar, dan dia langsung menyadari betapa ringannya tubuhnya saat ini untuk bertarung langsung. Sebelum dia jatuh terlalu keras ke tanah, Angela menggunakan sihir anginnya untuk menurunkannya dengan lembut, mengurangi dampak jatuhnya. Durden dengan cepat melangkah masuk, menegur Adam, karena terlalu berlebihan melawan anak kecil, mengingatkannya bahwa dia seharusnya menahan diri. Adam mengangkat tangan sebagai tanda membela diri, mengakui bahwa dia terbawa suasana. Itu karena teknik Arthur benar-benar membuatnya terkejut. Di dalam hatinya, dia bertanya-tanya, seperti apa SIH latihan berat yang diberikan Ray ke anak ini sampai bisa jadi sehebat itu di usia 4 tahun. Saat menoleh ke samping, dia melihat Jasmine menatapnya dengan aneh. Jasmine ingin tahu bagaimana caranya dia bisa melakukannya, dan memohon agar diajari juga. Melihat wajah Jasmine yang penuh tekad, dia menyadari kalau Jasmine tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkan. Keesokan paginya, mereka semua melanjutkan perjalanan dan segera berhenti di tempat yang tenang agar Arthur bisa melanjutkan latihannya. Adam ajarkan dia cara pakai tombak, sementara ayahnya ajarkan melatih otot, meskipun pria lemah itu tetap aja lemah. Abis itu, Helen ajarkan dia memanah, dan dia jadi jago dalam waktu singkat. Setelah semua latihan beres, dia lanjut ajarkan Jasmine seperti yang dia minta, dan ternyata Jasmine cepet banget belajarnya. Malam itu, pas dia lagi baca buku, Jasmine terus-terusan Angie liatin dia kayak
terpesona sama ketampanan yang sebenarnya tidak ada. Tidak lama, dia jadi kayak penguntit. Besoknya, kebetulan ulang tahun Arthur, dan Jasmine kasih dia hadiah berupa belati. Mengejutkan para wanita lainnya, dia bahkan mulai menjelaskan cara menggunakan belati kepadanya. Setelah cukup dengan permainan anak-anak mereka, dan sebagai pria lajang yang sedang merasa kesepian, Adam mengumumkan bahwa mereka akan berangkat sekarang. Ketika ibunya, Alice, memanggilnya, dia mengetahui bahwa ibunya tidak enak badan. Saat dia bertanya apa masalahnya, ibunya memastikan bahwa dia baik-baik saja, walaupun Adam sebenarnya tidak percaya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh perampok. Ketika itu terjadi, mereka semua melompat turun dari kereta dan bersiap untuk bertahan. Para bandit menembakkan panah ke arah mereka, tapi Angela melindungi mereka dengan penghalang sihirnya. Ketika melihat keluar, Arthur menyadari kalau mereka hampir dikepung dari segala arah. Di sisi lain, pemimpin bandit yang kepalanya berbentuk kotak memerintahkan anak buahnya untuk tidak menyakiti wanita dan anak-anak karena dia berencana menjual mereka dengan harga tinggi. Tepat saat itu, para bandit menyerang dengan agresif, dan Alice, yang jelas-jelas ketakutan, mencoba membuat Arthur tetap tenang sebelum para bandit bisa mendekati mereka. Durden kemudian menghantam mereka hingga terpental. Saat Ray dengan cepat memukul mereka, salah satu bandit hampir menyerang Ray ketika Helen menembakkan panah ke jantungnya. Sementara itu, Adam menebas para bandit dengan tombaknya, dan Jasmine menyerang mereka dengan belatinya. Melihat semua ini, membuat Arthur menyadari bahwa anggota kelompok Twin Horns masing-masing sangat terampil. Namun, karena jumlah bandit jauh lebih banyak, mereka tidak punya kesempatan. Setelah bertarung cukup lama, mereka semua jadi kelelahan, sedangkan para bandit terus berdatangan. Tidak lama kemudian, para bandit mendorong Ray ke dalam kereta, dan dia terbaring pingsan. Ini memberi kesempatan bagi pemimpin bandit yang jelek untuk mendekati Alice dan Arthur. Melihat Ray dalam kondisi seperti itu, keduanya keluar dari kereta, tapi saat itu juga, Ray sadar kembali dan meminta mereka untuk mundur. Meski dalam keadaan jelas babak belur, dia tetap bertekad untuk jadi pahlawan. Dia meminta Arthur untuk membawa ibunya pergi. Mendengar ini, Arthur yang agak bingung ngotot ingin tetap tinggal dan bertarung bersama mereka, tapi ayahnya mengungkapkan bahwa ibunya sedang hamil. Hal ini menjawab semua kecurigaan Arthur tentang kenapa ibunya terlihat seperti sedang sakit. Sementara itu, Ray meminta agar dia pergi segera dan menyatakan kepercayaannya bahwa Arthur akan melindungi ibunya dan adiknya yang belum lahir. Dengan tergesa-gesa, Arthur menarik Alice dan mulai berlari menjauh bersamanya. Pemimpin bandit yang bermulut besar itu dengan marah memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan mereka. Tapi Ray datang menyerang ketika Arthur dan Alice akan tertangkap. Adam dan Jasmine melemparkan pisau ke arah para bandit untuk membuka jalan bagi mereka. Tak lama kemudian, semua anggota kelompok bergabung untuk membantu Arthur dan Alice melarikan diri sementara mereka menghadapi para bandit. Sambil berlari, Arthur ingat bahwa dulu dia adalah orang yang sering mengambil jiwa orang lain, dan sekarang dia malah takut jiwanya sendiri akan diambil. Hanya memikirkan hal itu saja sudah bikin dia marah, tapi kaki kecilnya cuma bisa lari demi menyelamatkan diri. Setelah lari beberapa saat, Arthur merasakan ada serangan dari arah gunung, dan melihat ke atas, ada pria mencurigakan yang siap menyerang mereka dengan sihirnya. Dia langsung mendorong ibunya menjauh, dan akhirnya terkena sihir itu, membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh dari gunung. Dalam posisi terjatuhnya, dia bertekad untuk tidak sampai ke dunia bawah sendirian. Dia menggunakan belati yang diberikan Jasmine padanya, yang ada tali terikat padanya, dan melemparkannya ke arah musuh. Belati itu mengait kaki musuh, dan menariknya jatuh dari gunung. Sementara itu, Durden dan Angela mencoba menggunakan sihir mereka untuk menyelamatkan Arthur, tapi dia terlalu jauh untuk bisa dijangkau sebelum menyentuh tanah. Saat dia jatuh, Arthur mulai berpikir tentang keberadaannya, sementara ibunya memperhatikannya dari atas dengan tangan terentang lebar, berharap dia bisa meraihnya. Memikirkan kemungkinan kehilangan anaknya, membuatnya meneteskan air mata, tapi di sisi lain, Arthur merasa puas karena bisa melindungi keluarganya sendiri, meskipun nyawanya jadi taruhannya. Namun, dia sedih karena tidak bisa menjadi kakak seperti yang diinginkan. Anehnya, Arthur selamat dari jatuhnya, dan terbangun mendapati dirinya berada di hadapan monster yang sangat besar dan tampak garang. Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba ada di sini.
Dia coba serang monster itu diam-diam biar bisa selamat, tapi monsternya malah sentil dia dari udara dan suruh dia tenang. Monster itu bilang ke Arthur kalau dia ada di pihaknya. Tapi, terakhir kali Arthur sadar hanya jatuh dari tebing. Tapi ya, Arthur masih terluka parah dan lukanya tidak bakal sembuh kalau tidak makan sesuatu, jadi monster itu mulai metik buah dari dinding gua. Dia suruh Arthur makan buahnya, tapi Arthur tidak percaya sama buah random dari dinding, jadi dia mau bangun buat ngomong biar bisa keluar dari situ. Tapi pas banget di saat itu, lukanya mulai terasa lagi. Jadi waktu dia coba bangun, dia dengar ada suara krek dan langsung nangis kejer. Si monster bilang ke dia supaya berhenti nangis, soalnya dia udah beruntung banget masih hidup setelah jatuh dari ketinggian itu. Arthur punya banyak banget pertanyaan yang pengen dia tanya. Tapi si monster bilang kalau dia tidak bakal jawab pertanyaan Arthur kecuali dia makan buah-buahan itu. Awalnya Arthur ragu, tapi setelah coba buah yang pertama, dia sadar kalau rasanya enak juga. Setelah kenyang, Arthur nanya ke monster itu, apakah dia tahu sesuatu tentang kondisi orang tuanya sekarang. Si monster cerita kalau dia tidak bisa keluar dari gua ini, jadi tidak bisa periksa keluarga Arthur buat dia. Tapi dia punya kemampuan buat lihat jauh banget, jadi dia munculin layar dan nunjukin ke Arthur kalau orang tuanya berhasil kalahin sisa bandit-bandit itu. Artinya mereka masih hidup dan sehat. Dan Arthur seneng banget dengar kabar bagus itu. Dia bilang makasih ke monster, karena udah kasih tahu kalau orang tuanya baik-baik aja. Dan karena Arthur bakal lama di sini, dia mutusin buat berteman sama monster itu. Nama si monster Sylvia, dan ternyata dia monster baik banget. Selama beberapa hari berikutnya, Arthur tinggal di sini, makan, dan istirahat biar lukanya bisa sembuh. Sementara itu, Sylvia terus jagain dia. Begitu badannya udah pulih, Arthur pengen banget pulang secepatnya. Tapi kata Sylvia, Arthur tidak bakal bisa selamat kalau pulang sendirian. Sekarang dia ada di pinggiran hutan elf, dan bagian hutan ini penuh sama binatang sihir dan bandit jahat. Arthur tidak bakal sanggup deh hadapin semua itu. Tapi bukan berarti dia bakal terjebak di sini selamanya kok. Sylvia punya kemampuan buat buka semacam portal ke dimensi lain, jadi dia bisa kirim Arthur balik ke rumah, atau setidaknya ke tempat yang lebih aman daripada hutan ini. Tapi bakal butuh waktu lama buat dia bikin celah itu, jadi Arthur harus nunggu sampai saatnya tiba. Karena tidak ada hal lain yang bisa dia lakuin, Arthur ambil ranting dan mulai main-main kayak latihan pedang. Beberapa hari berlalu, dan meskipun Arthur mulai suka ditemani Sylvia, dia belum tahu banyak tentang Sylvia. Yang dia tahu cuma Sylvia kelihatan kayak monster seram, dia kayaknya lagi sembunyi dari sesuatu, dan dia orang yang baik banget. Setelah Arthur selesai latihan pedang hari itu, dia pergi ke sebuah batu, dan duduk buat mulai latihan mana, NYA. Sylvia kagum banget sama Arthur yang masih kecil tapi udah punya inti mana, padahal dia yakin Arthur belum pernah belajar tentang ini. Terus Sylvia ulur tangannya, dan banyak banget mana ngumpul di tangannya. Arthur takjub banget karena Sylvia bisa kumpulin mana sambil gunakan spellnya. Dan kalau Arthur bisa belajar hal kayak gitu, pasti dia bakal jadi super kuat. Tapi sebelum Sylvia nawarin buat ajarin, dia nanya dulu ke Arthur apa yang mau dia lakuin dengan kekuatan yang bakal dia dapetin dari teknik ini. Arthur belum pernah mikirin sebelumnya, tapi sekarang setelah dia pikir-pikir, dia jadi semangat banget. Dia ingat gimana keluarganya, dan teman-temannya hampir aja habis gara-gara ada perampok. Jadi dia bilang ke Sylvia kalau dia bakal pakai kekuatannya buat hancurin siapa aja yang berani sakitin keluarganya. Tapi, Sylvia tidak suka jawaban itu, jadi dia ketuk jidat Arthur dan bikin dia mundur. Sylvia bilang, dia tidak bakal ajarin tekniknya ke orang yang mikir kayak gitu, tapi Arthur bingung kenapa Sylvia marah, karena menurut dia wajar aja kalau mau balas dendam ke musuh. Sylvia pengen kasih pelajaran, jadi dia angkat jarinya ke kepala Arthur dan bilang kalau dia bisa aja belah kepala Arthur dengan mudah, atau cuma sentuh dia dengan lembut. Dia nanya ke Arthur, mana yang dia pilih? Dan pastinya Arthur tidak mau mati, jadi dia bilang dia lebih milih sentuhan lembut. Kadang emang gampang banget lakuin sesuatu, karena marah atau benci, tapi kalau udah terjebak, hidup bakal jadi lingkaran kebencian yang tidak ada habisnya. Dia tidak mau Arthur hidup kayak gitu, jadi dia tanya sekali lagi, mau diapain kekuatan itu? Arthur mikir lagi, tapi kali ini dia ingat senyum cerah orang-orang yang dia sayang, jadi dia jawab kalau dia mau pakai kekuatannya buat lindungi orang-orang yang dia peduli. Dan Sylvia suka banget sama jawaban itu. Sementara itu, di luar gua, ada monster yang mirip banget sama Sylvia, kayaknya lagi cari dia dan udah deket banget mau nemuin. Dulu di dunia lamanya Arthur, dia itu raja, tapi bukan berarti dia punya semua kekuasaan.
Yang benar-benar berkuasa itu para senator, jadi Arthur tuh kayak agen perang yang dipanggil kalau mereka butuh dia buat lakuin hal-hal yang mengerikan, tapi dia tidak pernah suka hidup kayak gitu. Balik ke masa sekarang, Sylvia lagi ajarin Arthur gimana cara pakai tekniknya. Dan setelah nunjukin gimana caranya, dia minta Arthur buat coba sendiri. Arthur mulai kumpulin mana dari udara sekitar, dan begitu dia paham cara kerjanya, dia bisa pakai mana itu buat memperkuat dirinya. Dia langsung merasa lebih kuat, jadi dia buru-buru ke Sylvia buat ucapin terima kasih karena udah ajarin dia. Tapi tiba-tiba, Sylvia merasa ada seseorang yang mendekat, jadi dia dorong Arthur ke tumpukan batu dan suruh dia diam-diam aja. Arthur bingung banget ada apa, jadi dia intip dari balik batu dan lihat monster lain yang mirip banget sama Sylvia. Kayaknya Sylvia kenal sama dia dan kaget karena dia bisa nemuin Sylvia di situ, tapi monster kedua ini kayaknya tidak mau buang-buang waktu. Jadi dia maksa Sylvia buat ikut sama dia. Tapi Sylvia bilang tidak mau, jadinya dia langsung marah-marah. Arthur pengen nolongin Sylvia, tapi dia dengar suara Sylvia di kepalanya bilang jangan khawatir tentang dia. Monster yang lain coba ajak Sylvia buat kerja sama, karena kalau tidak, dia harus bunuh Sylvia. Tapi Sylvia lebih milih mati daripada dengerin dia, jadi dia mulai kumpulin mana, NYA, dan nunjukin wujud aslinya. Ternyata Sylvia itu naga, dan pas jadi naga, dia bisa pakai kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dia nembakin serangan gede ke monster yang lain, terus monster itu blok serangannya. Tapi dia bilang Sylvia bodoh, karena dengan kondisi tubuhnya sekarang, Sylvia tahu banget kalau dia tidak bakal bisa bertahan dengan keluarin tenaga sebanyak itu. Dia sadar banget kalau mungkin dia bakal mati karena ini, tapi dia tidak masalah soalnya dia udah punya hidup yang panjang dan bahagia. Dia berhasil mendorong monster satunya ke tembok, tapi dia belum kalah, jadi dia bangkit lagi dan mulai serang Sylvia dengan banyak ledakan. Sylvia kena banyak serangan dari ledakan itu, tapi sekarang dia lebih khawatir sama Arthur daripada dirinya sendiri karena pertarungan ini makin dekat ke tempat Arthur sembunyi. Monster satunya lagi keluarin satu ledakan lagi ke arah Sylvia dan dia tidak bisa menghindar karena kalau dia menghindar, Arthur yang bakal kena. Jadi dia pakai semua kekuatannya buat menghentikan ledakan dan berhentiin waktu sebentar. Pas waktu berhenti, dia bilang ke Arthur buat keluar dari tempat persembunyiannya. Arthur nurut aja karena kelihatannya aman. Kamu pasti pengen nanya banyak soal apa yang terjadi, terutama soal dia ternyata naga. Tapi tidak ada waktu buat itu. Kekuatan berhentiin waktunya tidak bakal lama, jadi dia harus cepet-cepet bawa Arthur keluar dari sini. Dia buka celah dimensi yang udah dia siapin, tapi karena dia terluka dan tidak sempat menyelesaikan mantranya dengan benar, dia tidak bisa bawa Arthur keluar dari celah itu. Portalnya nyambung ke tengah antah berantah, bukannya ke rumahnya Arthur. Awalnya dia pengen hindarin kirim Arthur ke hutan karena bahaya, tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Tapi tenang aja, dia yakin Arthur bisa bertahan sendiri dan pulang dengan teknik yang diajarin, jadi dia tidak khawatir soal keselamatannya lagi. Dia nanya lagi ke Arthur, buat apa SIH dia mau pakai kekuatannya? Tanpa ragu, Arthur jawab kalau dia cuma mau pakai buat lindungin keluarganya. Sylvia jadi lega, karena Arthur tidak bakal pakai kekuatan itu buat hal egois. Sebelum Arthur pergi, ada beberapa hal yang mau dia kasih. Jadi, dia bikin telur dan bulu di depan Arthur. Terus dia minta Arthur buat bungkus telurnya pakai bulu itu dan jaga baik-baik. Sebagai hadiah perpisahan terakhir, dia kasih tanda di lengan Arthur, kayak tato lengan panjang gitu. Arthur bingung, tiba-tiba punya 2 tato penuh di lengannya. Tapi Sylvia udah tidak punya tenaga buat jelasin. Dia bilang, Arthur bakal ngerti cara pakainya suatu hari nanti, tapi sayangnya dia tidak bakal ada buat ajarin itu. Dia juga minta maaf ke Arthur karena sebenarnya dia bisa aja teleport Arthur balik ke keluarganya pas pertama kali datang, tapi dia terlalu senang main sama Arthur, jadi tidak mau cepat-cepat berpisah. Dan sekarang, dia malah bikin dia dalam bahaya gara-gara keputusan egoisnya. Arthur merasa sedih banget karena dia tahu dia tidak bisa selamatin Sylvia dari kematian di sini. Padahal, dia udah ajarin banyak hal ke Arthur. Dia tidak peduli kalau Sylvia itu naga atau monster. Buat Arthur, dia adalah anggota keluarga yang berharga. Dia bilang ke Sylvia kalau dia anggap Sylvia kayak ibunya, tapi Sylvia ingetin dia kalau Arthur udah punya ibu. Jadi Arthur bilang kalau Sylvia bisa jadi neneknya. Sylvia tidak nyangka dia bakal bilang gitu, tapi dia seneng banget dengar dipanggil begitu. Jadi dia minta Arthur bilang sekali lagi, dan Arthur dengan senang hati melakukannya. Sylvia sedih banget karena tidak bakal bisa ketemu Arthur lagi,
Tapi waktu mereka udah hampir habis, jadi dia dorong Arthur buat masuk ke portal. Arthur paham, jadi dia bawa hadiah dari Sylvia dan masuk, tapi di detik terakhir dia berubah pikiran dan mulai rayu Sylvia buat ikut sama dia. Sayangnya, Sylvia tidak bisa, jadi dia tutup portalnya dan kirim Arthur pergi. Waktu pun berjalan lagi, dan Sylvia kena serangan dari monster lain dan kelihatannya parah banget. Dia jatuh ke tanah, tapi monsternya tidak yakin kalau Sylvia udah mati karena dia tahu Sylvia terlalu kuat buat kalah cuma dengan serangan kayak gitu. Jadi, dia lengah waktu mendekati tubuh Sylvia yang tidak bergerak. Pas dia udah deket, Sylvia tiba-tiba kumpulin semua tenaga terakhirnya buat keluarin ledakan yang bikin dia hangus, sama semua yang ada di radius 1 mil. Waktu Arthur lagi ditransfer ke tempat lain, dia dengar pesan terakhir dari Sylvia. Sylvia nanya apa Arthur inget yang dia bilang soal cara yang benar buat pakai kekuatan. Arthur inget, tapi dia masih sedih banget sama yang terjadi. Sylvia bilang kalau dunia ini emang tempat yang sedih, jadi kadang-kadang hal kayak gini bakal kejadian. Tapi makanya Arthur harus ubah dunia ini jadi lebih baik. Arthur protes dan bilang ke Sylvia kalau dia tidak mungkin bisa lakuin hal kayak gitu, tapi Sylvia tidak nyangka. Arthur harus langsung ubah dunia seketika. Dia bisa lakuin pelan-pelan kan? Lagian, ini bukan pertama kalinya Arthur ambil alih dunia. Sylvia tahu soal kehidupan Arthur sebelumnya sebagai raja. Dan meskipun dia tidak setuju sama cara Arthur memerintah dulu, dia yakin selama Arthur tidak kebawa benci, dia bakal jadi raja hebat yang bikin dunia jadi lebih baik. Beberapa saat kemudian, Arthur bangun dari tanah, dan dia janji bakal penuhi permintaan Sylvia. Tapi sebelum itu, dia harus cari jalan keluar dari hutan. Dengan meningkatkan kecepatan geraknya pakai mana, Arthur melesat melewati hutan, sambil hati-hati supaya telur Sylvia tidak rusak. Ketika melompat-lompat dari satu pohon ke pohon lain seperti ninja, dia tiba-tiba mendengar suara sekelompok manusia. Dia mendekati mereka, berharap kelompok itu bisa membawanya ke kota tempat keluarganya berada. Tapi pas dia mendarat di pohon di atas mereka, dia sadar kalau mereka ternyata 4 bandit yang menculik seorang gadis elf untuk dijual jadi budak. Arthur sudah pernah ketemu kelompok serupa beberapa hari yang lalu, yang mencoba menangkap dia dan ibunya untuk dijual jadi budak. Berpikir kalau orang-orang ini juga terlibat, dia mau balas dendam. Sementara itu, para pedagang budak memasukkan gadis elf ke dalam kereta mereka, dan siap-siap pergi dari hutan. Melihat semua itu, Arthur jadi marah banget. Tapi ingat nasihat Sylvia, dia menenangkan diri dan mulai mengikuti kereta itu sampai malam. Pas para bandit mendirikan kemah buat bermalam, Arthur memilih buat tetap aman dengan terus mengikuti mereka. Arthur lagi mikir buat menyelinap ke kota manusia sambil tetap sembunyi. Tapi kalau dia lakuin itu, dia harus lupain buat nolongin cewek elf itu. Akhirnya, dia nunggu sampai tengah malam sebelum mulai bergerak. Para bandit ini pakai serigala bertanduk buat narik kereta mereka, dan Arthur punya ide buat pakai serigala-serigala ini buat alihkan para bandit. Dia lempar batu ke arah serigala-serigala itu, bikin mereka melolong kencang. Salah satu bandit coba nenangin serigala-serigala itu, takut kalau lolongan mereka bisa narik makhluk berbahaya ke kemah, dan dia mulai nendang salah satu serigala. Arthur memanfaatkan kesempatan ini buat mendekati bandit dari belakang. Dia menguatkan tangan kanannya dengan mana biar jadi tajam dan langsung membuat bandit itu pingsan. Terus, dia ambil pisau bandit itu dan dengan cepat menyingkirkan pedagang budak yang kedua. Bandit ketiga mulai merasa ada yang aneh, tapi sebelum bisa bereaksi, Arthur sudah menebas kakinya. Bandit ketiga buru-buru kasih tahu pemimpin mereka soal penyihir kecil ini, tapi si pemimpin malah santai aja dan cuma lihat ini sebagai peluang uang lebih banyak di masa depan. Dia yakin banget bisa nangkap Arthur, HIDUP. Si pemimpin bandit bahkan sampai menurunkan pedangnya, biar barang dagangan terbarunya ini tidak rusak, dan memperkuat tangannya dengan mana sebelum menyerang Arthur dengan tangan kosong. Arthur menghindari pukulan pertama, dan mencoba lempar senjata penjahat itu, menggunakan trik benang yang pernah dia pakai di pertarungan sebelumnya. Tapi pemimpin penjahat ini, yang jauh lebih berpengalaman dalam bertarung, bisa membaca trik Arthur dan menendangnya menjauh. Dia lalu mengangkat Arthur dari kakinya seperti tidak ada beban, sambil bilang kalau ini adalah akhir. Tapi buat Arthur, ini baru awal. Arthur membakar kaki pemimpin penjahat itu dengan mantra api yang tiba-tiba membuat dia marah banget. Sampai sekarang dia mau Arthur mati, bilang bakal jual mayat anak nakal itu ke kolektor aneh. Saat pemimpin bandit sibuk bicara panjang lebar, Arthur pakai teknik benangnya buat lempar pisau, langsung kena tepat di dahi si pemimpin, bikin dia langsung tewas. Bandit ketiga masih HIDUP dan mohon-mohon ke Arthur buat kasih ampun,
janji bakal menebus dosa-dosanya, tapi Arthur tahu banget kalau semua rayuan itu cuma bohong. Lagian, dia tidak bisa ninggalin saksi dari kejahatannya, jadi dia habisi juga bandit itu. Terus dia masuk ke dalam kereta, buka penutup mata dari cewek elf yang ketakutan itu, dan bilang kalau sekarang dia aman buat pulang ke rumah. Cewek elf ini bingung dan mulai khawatir pas lihat Arthur penuh luka. Arthur sadar kalau anak-anak belum biasa lihat hal-hal kejam gitu, jadi dia cepet-cepet nutupin mayat-mayat bandit sebelum cewek elf itu sempat lihat. Terus dia bikin alasan bilang kalau orang-orang jahat itu mati karena kecelakaan, dan cewek elf ini percaya aja, ya namanya juga anak-anak. Cewek elf langsung yakin. Dia mengemasi beberapa barang berguna yang mungkin dibutuhkannya untuk perjalanan selanjutnya dan siap berangkat. Tapi, gadis elf itu menghentikannya, memegang tangannya, dan memohon agar dia tidak meninggalkannya sendirian di hutan yang berbahaya ini. Dia bilang ke Arthur kalau orang tuanya pernah cerita tentang hantu pohon yang tinggal di hutan ini dan suka makan anak-anak. Tapi sebenarnya itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak biar cepat tidur. Akhirnya, Arthur sadar kalau dia tidak punya pilihan lain selain membawa gadis elf itu ke tempat yang aman. Gadis itu menggunakan indera arah yang dimilikinya dan bilang rumahnya ke arah selatan, yang ternyata berlawanan dengan arah orang tua Arthur. Arthur tanya gimana dia bisa diculik, dan dia cerita kalau dia masuk ke hutan sambil ngejar kupu-kupu terus kesasar. Arthur, yang udah menduga, tidak heran dengan cerita konyol itu. Dia ingat waktu dulu dia juga pernah ditahan di usia yang sama, dan tidak mau dia alamin hal yang sama, dia setuju buat antar dia pulang. Si gadis elf tidak mau terus-terusan pakai serigala bertanduk buat perjalanan mereka, karena menurut dia, mereka bakal mati kalau jauh dari kehidupan alaminya. Dengan berani, dia melepaskan ikatan mereka. Dan serigala-serigala itu dengan tenang kembali ke hutan, ke tempat asal mereka. Arthur senang bisa menolong gadis baik hati ini, dan makin semangat buat mengantarnya pulang dengan selamat. Keesokan paginya, dua anak pemberani ini mulai jalan kaki melewati hutan, dan Arthur akhirnya penasaran nanya nama si gadis elf. Gadis elf itu bilang namanya Tessia. Dia kemudian bertanya ke Arthur siapa namanya, dan Arthur kasih tahu. Sambil jalan, Arthur mikir mungkin dia lapar, jadi Arthur kasih sup semangkok, suruh duduk, dan bilang makan aja. Walaupun tidak lapar, katanya, lebih baik makan buat jaga tenaga, masih ada jalan panjang di depan. Momen itu bikin dia ingat Sylvia, yang dulu pernah bilang hal yang sama, makan walau tidak lapar, karena butuh tenaga buat jalan. Arthur sadar dia bicara kayak Sylvia dan senyum. Siapa yang bisa salahin kalau sering bareng sama seseorang? Kamu mulai meniru kebiasaan mereka. Setelah menyajikan makanan untuk Tessia, dia menggerutu, mengeluh kalau baunya aneh. Serius? Ada orang yang menyelamatkan kamu dan memberi makanan malah mengeluh? Tipikal anak kecil banget. Dia bilang bakal menambah daun biar lebih enak, tapi tetap aja Tessia tidak suka. Dia sadar kalau dia tidak pernah benar-benar punya masa kecil. Buat dia, makanan itu cuma soal kenyang, bukan soal rasa. Melihat Tessia, dia jadi ngerti gimana rasanya jadi anak kecil. Dia merengek pengen sesuatu yang manis, tapi tidak ada kesempatan buat dapetin itu di sini. Perjalanan mereka berlanjut, dan jujur aja, ini seru banget. Dia nanya tentang kota si cewek, dan si cewek mana ini yang akan menunjukkan. Katanya di rumahnya banyak banget. Dia juga bilang tidak sabar buat bangunin mananya biar bisa belajar sama gurunya. Arthur kaget. Dia tidak tahu kalau elf punya sekolah. Dan waktu dia nanya, si cewek kayak tidak ngerti pertanyaannya. Mereka jalan sampai malam, dan Arthur bikin tenda buat dia tidur. Dia dengar suara serigala bertanduk yang dia lepas sebelumnya, dan khawatir mereka bakal menyerang. Dia menyesal tidak bunuh mereka waktu ada kesempatan. Tessia masuk tenda dan bilang ke Arthur buat tidur juga. Tapi karena dia kakak yang super protektif, dia tetap kukuh mau jaga di luar. Tessia protes, katanya kakek bilang jangan tidur sekamar sama lawan jenis. Tapi kali ini dia mau bikin pengecualian. Dia janji bakal simpan rahasia ini. Tapi Arthur masih tetap nolak. Tessia keluar lagi, ketakutan. Dia bilang kalau Arthur tetap di luar, monster berbahaya malah bisa tahu dan nemuin dia juga. Jadi, biar Tessia merasa aman, akhirnya dia setuju buat duduk di dalam. Di dalam tenda, dia mulai ngobrol tentang manusia. Katanya mereka itu aneh dan punya banyak istri. Dia coba jelasin yang sebenarnya, tapi dia malah ketiduran. Akhirnya, dia juga ikut tidur. Besoknya,
perjalanan mereka lanjut lagi. Dari melompat melewati gunung sampai jalan di atas air, dia benar-benar jadi kakak yang keren. Bareng dia bikin dia sadar gimana rasanya jadi kayak anak kecil. Tapi, perjalanan ini terasa panjang dan jujur. Dia mulai khawatir sama orang tuanya. Sementara itu, Tessia jadi makin nyaman sama dia. Dia ngobrol bebas. Di perjalanan, Arthur tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di inti mananya. Tessia berpikir dia cuma capek dan buru-buru pergi untuk mencari ramuan. Sementara Arthur bersandar ke dinding. Sakitnya makin parah. Terus, salah satu serigala bertanduk datang. Waktu yang benar-benar tidak tepat. Tessia balik lagi bawa yang dia sebut ramuan. Arthur, yang selalu seperti kakak besar, teriak suruh Tessia lari. Dia kira serigala itu siap menyerang mereka. Tapi ternyata tidak. Serigala itu malah menjatuhkan daging dari mulutnya dan pergi. Tessia tersenyum senang. Dia bilang, itu hadiah buat anak baik. Tapi, mereka beneran udah jadi anak baik. Mereka masak dagingnya, dan setelah satu gigitan, Tessia senang banget. Rasanya jauh lebih enak dibanding makanan aneh yang tadi. Emang, kalau anak kecil lihat makanan enak, mereka senangnya bukan main. Pas Arthur coba, dia baru ngerti kenapa anak-anak suka makanan manis. Rasanya enak banget sampai dia berharap dulu juga makan yang kayak gitu. Dia cerita kalau nemu jamur, bukan daun-daun, dan katanya cewek-cewek di kotanya sering makan itu. Arthur jadi santai dan ikut cobain. Dan itu kesalahan besar. Dia jadi bolak-balik ke toilet berkali-kali. Rasanya benar-benar tidak enak. Perutnya sakit banget sampai dia tidak bisa tahan. Malam tiba, dan mereka balik ke tenda. Matanya mulai terpejam karena capek dan stres. Dia pengen tidur, tapi Tessia penuh cerita. Dari buku tentang manusia dan kurcaci yang dia baca, sampai mimpinya buat ketemu mereka. Tapi dia bilang tidak bisa, karena dia dengar manusia itu jahat, jadi dia bingung harus gimana. Arthur ketiduran di tengah obrolan dan Tessia, kayak adik kecil yang manis, dia menutupi Arthur dengan kain. Besok paginya, mereka berangkat lagi. Arthur sebenarnya capek banget, tapi pura-pura senyum, biar dia tidak khawatir. Bahkan waktu dia nanya, apakah Arthur lelah, dia bohong bilang masih kuat, padahal orang buta aja bisa lihat kalau dia udah lemah banget. Pas mereka mendekati desa si cewek, dia pengen kasih julukan ke Arthur, Arti. Arthur balas manggil dia yang mulia. Si cewek tidak nangkep candaannya, dan bilang dia cuma pengen bikin Arthur merasa punya teman. Teman itu sesuatu yang jarang banget Arthur rasain sebelumnya. Jadi aku tidak bisa salahin reaksinya. Dia jalan duluan, dan lihat ada celah. Dia awalnya tidak sadar, tapi dia panggil biar lihat. Dia tidak tahu itu apa. Tiba-tiba, dia udah ada di ujungnya. Ajak dia ikut, dengan tangan terulur. Saat itu, dia bingung, mau ikut atau pulang aja. Dia raih tangannya, dan ikut masuk. Mereka sampai di sisi lain, dan dia terbaring lemas di lantai. Belum sempat pulih, penjaga bersenjata sudah mengelilingi. Mereka bilang, mengikuti lewat lubang teleportasi. Tiba-tiba, mereka menangkapnya dan menempelkan pedang ke lehernya. Dia berteriak memanggil Tessia, tapi dia cuma berdiri diam tanpa ekspresi. Ada apa ini? Apakah kebaikannya bakal berujung pada pengkhianatan? Sayangnya, para peri masih benci banget sama manusia. Jadi begitu Arthur masuk ke desa peri, dia langsung ditangkap dan ditodong pakai pedang. Arthur berharap Tessia bisa bantu, karena dia bisa jadi saksi buat Arthur. Tapi ternyata Tessia malah cuma menatap dingin dan diam aja. Arthur langsung mikir kalau Tessia udah jebak. Dia buat dibunuh. Dia gak nyangka bisa sebodoh itu percaya kalau ada yang mau temenan sama dia. Soalnya, di kehidupan sebelumnya, dia udah sering banget dikhianati. Para peri udah siap buat potong kepalanya, sementara Tessia nonton. Tapi ternyata Tessia gak ada hubungannya sama sekali. Entah kenapa dia baru bilang sekarang. Tapi begitu dia dengar para penjaga bilang mau bunuh Arthur, dia langsung suruh mereka berhenti. Salah satu penjaga bilang kalau anak ini manusia berbahaya. Tapi Tessia bilang Arthur nggak bahaya sama sekali. Malah, dia satu-satunya alasan Tessia bisa pulang. Kesaksian Tessia seharusnya bikin penjaga itu pikir ulang buat eksekusi Arthur. Tapi nggak. Dia malah mikir Arthur pasti udah cuci otak Tessia biar percaya dia orang baik. Jadi penjaga itu tetap mau bunuh Arthur. Tapi sebelum dia bisa ngelakuin itu, ada seorang pria muncul di depan mereka dan minta supaya anak itu dilepas. Namanya Virion dan dia kakeknya Tessia, juga mantan Raja suku Elf. Tapi dia lebih masuk akal, jadi dia percaya Tessia waktu bilang Arthur menyelamatkannya. Dia juga minta maaf ke Arthur
karena memperlakukannya begitu, padahal Arthur sudah repot-repot menyelamatkan Tessia. Memang agak mencurigakan putri yang hilang tiba-tiba muncul sama anak manusia random. Arthur lega karena gak bakal dibunuh lagi, tapi dia kaget banget waktu tahu Tessia itu putri. Soalnya Tessia gak pernah bilang sama sekali, padahal mereka udah jalan bareng berhari-hari. Mungkin Tessia merasa itu gak terlalu penting buat diceritain. Pas banget, orang tua Tessia datang karena mereka udah dikabarin kalau anak mereka udah balik. Tessia langsung lari ke pelukan mereka karena kangen banget. Kalau Tessia itu putri, berarti orang tuanya adalah Raja dan Ratu El Noir. Tapi, mereka gak sebaik Virion. Begitu ayahnya Tessia lihat Arthur, dia langsung nanya kenapa ada manusia kotor di kerajaannya. Dia nyuruh para prajurit buat nangkep dan bunuh manusia itu, tapi gak ada yang bergerak. Ayahnya Tessia memang raja sekarang, tapi Virion udah bilang ke mereka buat biarin Arthur. Dan semua orang takut banget sama Virion. Virion bilang ke raja kalau Arthur itu yang nyelamatin Tessia dan bantu dia balik ke sini, jadi mereka nggak bisa memperlakukan dia kayak penjahat. Tessia juga maksa supaya Arthur diterima di kastil mereka sebagai tamu, tapi ayahnya agak ragu buat setuju. Karena biasanya manusia dilarang masuk ke kerajaan elf, apalagi masuk ke kastil. Tapi dia juga males ngadepin Tessia yang ngambek, jadi dia setuju aja buat sambut Arthur dengan baik. Karena salah paham sudah beres, semua siap-siap buat pergi ke kastil. Tapi sebelum mereka berangkat, Virion bilang ke Arthur kalau dia pengen ngobrol nanti. Arthur agak waspada sama Virion, soalnya dia bisa ngerasain kalau orang itu punya kekuatan yang luar biasa. Tapi, dia nggak punya banyak waktu buat mikirin itu karena Tessia buru-buru ngajak dia keliling. Ini pertama kalinya Arthur lihat kerajaan elf, jadi dia kagum banget lihat betapa bedanya sama kerajaan manusia. Tapi, prasangka terhadap manusia masih kuat, soalnya semua elf kelihatan berhenti dari aktivitas mereka, cuma buat lihat Arthur pas dia jalan ke kastil bareng Tessia. Tapi, nggak ada yang bilang sesuatu yang bikin kesal, karena sekarang dia jadi tamu kerajaan resmi. Satu-satunya yang baik sama dia cuma Tessia. Tapi Arthur masih bingung, kenapa Tessia lama banget buat turun tangan pas para penjaga hampir membunuhnya. Pas lagi mikir gitu, tiba-tiba rasa sakit di dada Arthur balik lagi, dan setiap harinya makin parah. Tapi dia masih belum tahu kenapa. Setelah sampai di kastil, Tessia disambut semua pelayannya, dan dia bilang ke mereka buat perlakukan Arthur dengan baik dan hormat, walaupun dia manusia. Setelah itu, Tessia ngajak Arthur main bareng. Tapi sebelum itu, Arthur bilang dia perlu ngobrol dulu sama orang tuanya Tessia, karena mereka mungkin pengen tahu detail tentang apa yang terjadi sama Tessia dan gimana mereka bisa balik. Mereka semua masuk ke ruang rapat termasuk Tessia, karena dia nggak mau ketinggalan. Dan karena mereka mau ngobrol, Tessia usul buat nyiapin camilan. Ini jadi kayak pesta teh. Tapi mereka masih punya hal yang harus dibahas, jadi ayah Tessia memutuskan untuk memperkenalkan dirinya secara resmi. Namanya Alduin, dan seperti yang Arthur tahu, dia adalah Raja El Noir. Istrinya bernama Merial, dan ayahnya Virion. Arthur memperkenalkan dirinya sebagai orang biasa dari kerajaan Sapin, dan dia sadar banget, kalau manusia seperti dia, biasanya nggak bakal diizinkan menginjakkan kaki di El Noir. Apalagi ketemu dengan keluarga kerajaan, jadi dia benar-benar menghargai sambutan mereka. Alduin kaget karena Arthur bisa bersikap dewasa padahal masih anak-anak, tapi yang lebih penting, dia ingin tahu persis apa yang terjadi sama Tessia dan gimana dia bisa hilang. Arthur cerita semuanya tentang gimana dia terpisah dari keluarganya saat ada serangan dari bandit dan akhirnya terdampar di hutan elf, meskipun dia nggak cerita soal ketemu Sylvia di gua. Lalu dia sampai di bagian dimana dia ketemu Tessia dan jelasin kalau dia nemuin Tessia pas lagi diculik pedagang budak. Alduin marah besar karena manusia berani coba jual Tessia jadi budak. Tapi Arthur ingetin dia kalau para elf juga pernah terlibat dalam perdagangan budak, jadi bukan cuma manusia aja yang salah. Terus Virion nanya, gimana caranya Arthur bisa nyelamatin Tessia dari pedagang budak itu. Arthur jelasin kalau dia ngalahin semuanya. Pas denger itu, salah satu penjaga langsung teriak, kalau nggak mungkin anak kecil bisa ngalahin pedagang budak sendirian. Tapi Virion nyuruh dia diem kalau nggak mau dipecat. Arthur kelihatan jujur, jadi Alduin bilang dia percaya. Sekarang semua udah paham apa yang terjadi, Arthur punya permintaan yang ingin disampaikan. Seperti yang dia bilang sebelumnya, dia terdampar di tempat ini setelah diserang bandit. Jadi dia ingin mereka membantunya pulang. Alduin marah banget karena ada manusia yang berani minta tolong sama keluarga kerajaan elf. Tapi Arthur kan udah bela-belain nganterin Tessia pulang, jadi ya harusnya mereka juga ngebantu balik. Lagi pula, kalau Alduin gak mau bantuin Arthur, dia bakal kena marahnya Tessia.
dan dia gak mau itu terjadi. Akhirnya dia setuju buat bantu Arthur, tapi gerbang teleportasi yang bisa balik ke Sapin itu terkunci, dan cuma bisa dipakai sekali tiap 7 tahun pas ada pertemuan kepala 3 suku. Pertemuan terakhir itu 2 tahun lalu, jadi Arthur harus nunggu 5 tahun lagi, sampai portalnya bisa dibuka lagi. Arthur nggak mau nunggu lama, dan Alduin juga nggak suka ide biarin manusia tinggal di Elnoir selama 5 tahun. Jadi, dia bilang bakal atur pasukan buat nganterin Arthur balik ke Sapin. Dia pengen Arthur cepet-cepet pergi, tapi udah malam banget. Jadi, dia bilang Arthur bisa istirahat di sini malam ini, dan besok pagi baru pergi. Arthur makasih ke Alduin karena udah setuju buat ngirim dia pulang, tapi dadanya makin sakit aja, dan Virion kayaknya sadar ada yang gak beres sama dia. Nggak lama kemudian, kamar udah disiapin buat Arthur di kastil, dan sekarang dia lagi mandi. Rasa sakitnya makin hari makin parah, jadi Arthur mulai khawatir kalau dia bakal meninggal. Abis mandi, dia keluar ke balkon buat nyari udara segar, berharap bisa bantu ngurangin sakitnya. Sekarang dia ngerasa sedikit lebih baik, tapi dia harus cari tahu penyebab sakitnya sebelum ada kejadian buruk. Pas itu, Arthur ngeliat ke atas dan ngeliat Tessia sama orang tuanya di balkon atas. Ngeliat mereka bikin dia ingat sama orang tuanya sendiri. Dia masih belum tahu apakah Reynold dan Alice berhasil selamat dari serangan bandit, tapi dia yakin mereka kuat. Jadi mereka pasti berhasil keluar dengan selamat. Walaupun begitu, dia masih sangat berharap bisa ngobrol sama mereka sekarang. Pas lagi gitu, Tessia lihat Arthur dan dia bisa tahu kalau Arthur kelihatan sedih, jadi setelah dia selesai ngobrol-ngobrol sama orang tuanya, dia mendekati Arthur buat ngobrol. Setelah akhirnya ketemu Arthur, Tessia minta maaf karena ayahnya bersikap kasar, tapi Arthur bilang dia nggak masalah. Dia paham kenapa Alduin bisa bersikap begitu, soalnya udah ada perang bertahun-tahun antara elf dan manusia, jadi wajar aja kalau susah buat Alduin percaya sama manusia, apalagi kalau anak perempuannya terlibat. Ngomongin soal orang tua bikin Arthur inget kalau dia jauh dari orang tuanya dan dia khawatir mereka mungkin gak seneng lihat dia. Soalnya alasan mereka pergi itu kan buat Arthur, jadi bisa aja mereka nyalahin dia. Arthur juga nyalahin dirinya sendiri, karena gak bisa lindungi keluarganya dari perampok, dan malah terpisah dari mereka. Tapi terus, Tessia pegang wajahnya dan goyang-goyangin kepalanya. Dia gak tahu banyak soal orang tua Arthur, tapi kalau mereka kayak orang tuanya, dia yakin banget mereka bakal seneng lihat Arthur pas akhirnya pulang. Pas itu juga, lorongnya penuh sama kunang-kunang yang berkilauan. Dan di tengah cahaya terang itu, Arthur mulai coba inget-inget wajah orang tuanya yang lagi tersenyum. Dia udah bareng mereka sejak dia terlahir kembali ke dunia ini, dan gak pernah sekalipun mereka kasih kesan kalau mereka gak sayang sama dia. Jadi kenapa dia khawatir mereka bakal benci dia setelah kejadian itu? Dia udah lama banget biarin trauma dari kehidupan sebelumnya bikin pikirannya curiga. Bahkan dia sempat curiga Tessia bakal nusuk dia dari belakang. Tapi, pas dia lihat Tessia sekarang, yang ada cuma cewek polos yang gak bakal nyakitin temennya. Tiba-tiba, Arthur ngerasa ada benda terbang menuju Tessia, jadi dia nangkep dan langsung siapin mana buat nyerang penyerangnya. Tapi ternyata, yang nyerang Tessia itu Virion. Arthur gak nyangka kalau Virion bakal nyoba ngelakuin hal jahat kayak bunuh cucunya sendiri. Tapi Virion bilang, dia gak pernah berniat nyakitin Tessia. Dan benda yang dia lempar cuma beberapa kunang-kunang, jadi Tessia gak bakal ngerasain apa-apa. Meski begitu, Virion tetap kagum Arthur bisa bereaksi dan balas, menyerang secepat itu. Alasan Virion ngelakuin ini buat ngecek apakah Arthur beneran punya kekuatan buat ngalahin para pedagang budak, dan ternyata dia emang bener. Tessia lari dan bilang ke Virion buat berhenti ngusulin Arthur. Tapi bukan itu alasan dia datang ke sini. Dia melihat sesuatu yang menarik tentang Arthur sebelumnya, jadi dia mau adu tanding kecil dengan Arthur buat lihat seberapa kuat dia sebenarnya. Virion pakai sihirnya buat bikin pedang untuk Arthur bertarung dan mengangkat Tessia, supaya dia nggak terluka. Arthur setuju untuk bertanding, jadi dia maju dan mengayunkan pedangnya ke Virion, tapi Virion terlalu cepat. Bahkan saat Arthur pakai mana buat gerak lebih cepat, dia masih nggak bisa mengejar Virion. Dan pas dia pikir akhirnya ada kesempatan buat menyerang, Virion menghancurkan pedang Arthur dengan telapak tangannya. Ada sepotong kayu yang pecah terbang ke arah Tessia, jadi Arthur melempar sisa pedangnya untuk melindunginya. Arthur kemudian menyerang Virion hanya dengan kekuatan mananya, tapi Virion membalas dengan mana miliknya.
Kekuatan Virion benar-benar luar biasa, jadi Arthur hampir tidak punya peluang untuk mengalahkannya. Tapi dia bukan tipe yang gampang menyerah, jadi setelah Virion membuatnya terpental, Arthur langsung menyerang lagi dan berhasil memukul dahi Virion. Memang tidak terlalu melukai, tapi Virion kagum Arthur bisa menembus pertahanannya dan benar-benar mengenai dia. Dia mau lanjut lagi, tapi tiba-tiba Tessia mencubit pantatnya dan bilang supaya berhenti bikin masalah buat Arthur. Arthur bilang gak apa-apa, malah merasa terhormat seorang sekuat Virion menganggap dia layak untuk duel. Ngomong-ngomong soal itu, Virion bilang ke Arthur kalau dia mau ngajarin Arthur jadi muridnya. Arthur kaget dan nangkyuan apakah dia bercanda. Tapi ini bukan hal yang bakal Virion buat bercandaan, jadi kalau dia nanya Arthur, dia bakal terima tawarannya. Arthur bingung mau ngomong apa, apalagi dia belum sempat kasih tahu orang tuanya kalau dia masih hidup. Kalau itu saja masalahnya, Virion bilang ke Arthur kalau dia tahu cara supaya Arthur bisa ngobrol sama orang tuanya sekarang juga. Arthur jadi penasaran. Tapi sebelum sempat ngomong apa-apa, dia kena lagi sakit dada yang tajam, dan Virion kayaknya tahu penyebabnya. Dia bilang ke Arthur kalau dia mewarisi kehendak binatang, dan kalau Arthur tidak setuju jadi muridnya, kehendak binatang itu bakal